yang dirasakan ke depannya untuk masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak apatis ke depan terhadap politik. Politik itu penting. Ya, kalau hari ini di masyarakat kan politik itu selalu dikiaskan no money, no coblos kan gitu ya, gitu. Nah, ini yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ketua DIP Bogor Raya Kang Yudi Septian. Nah, ya pertama kali masuk ke podcast KPU Kabupaten Bogor ya. Baru ada waktu berkunjung bersilaturahmi ke sini. Terima kasih juga nih udah diundang podcast di sini ya. Sama-sama, rasanya gimana nih pertama kali masuk ke ruangan podcast? Banget ini. Harus close the door. Close to the door ya. Kang Yudi, ini teman pemilih pengen tahu dong profilnya Kang Yudi itu. Sebelum ke profil, di DIP itu lagi sibuk apa sih sekarang? Kalau di DIP memang perkenalkan dulu ya. Nama saya Yudi Septian. Saya ini dari NGO. Nah, NGO ini belum tahu nih NGO itu apa nih? NGO itu non government organization. Wow, menarik tuh. Nah, walaupun bahasa Inggrisnya plet-pletot ya, ya malum. Bukan orang Inggris, orang Sunda. Jadi kalau NGO itu kalau bahasa terkenalnya LSM. Tapi kita memang kalau LSM kan suka dikiaskan dalam negatif gitu ya, LSM artinya ada perlunya doang dan sebagainya. Tapi kita memang civil society lah kalau bahasa itunya. Kita ini memang fokus pada demokrasi dan elektoral atau kepemiluan. Nah, dari artinya saja DIP itu adalah demokrasi, elektoral, empowerment and partnership. Jadi NGO itu ada cabangnya. Salah satunya adalah empowerment. Empowerment itu dalam bidang kependidikan, lalu penyadaran. Nah, itu bagian dari NGO itu. NGO kami itu adalah pendidikan, penyadaran, lalu juga pengawasan terhadap demokrasi, khususnya demokrasi di Kabupaten Bogor. Begitu. Nah, itu profil singkatnya ya, DIP itu apa. Nah, kalau DIP saat ini sedang apa? Pastinya kita sedang mempersiapkan ya bagaimana asupan-asupan bagi penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Bogor agar pemilu 2024 lebih berkualitas. Khususnya adalah bagaimana pemilu ini juga bisa memberikan kontribusi yang dirasakan ke depannya untuk masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak apatis ke depan terhadap politik. Politik itu penting. Ya, kalau hari ini di masyarakat kan politik itu selalu dikiaskan no money, no coblos kan gitu ya, gitu. Nah, ini yang menjadi bagian fokus kami ke depan agar demokrasi di Kabupaten Bogor khususnya itu bisa sehat ya, bisa sesuai dengan harapan harapan dari pengertian atau literasi tentang kedemokrasian. Nah, Kang Yudi, kilas balik dong sebelum gabung di DIP itu sibuk sebagai apa? Cerita sedikit, apa asli orang Bogor, Kang Yudi? Asli orang Bogor saya mah. Mangga, silakan diceritakan. Kalau saya asli orang Cilengsi. Ya, di desa Cilengsi Kidul. Saya lahir di sana ya. Dan saya juga dari TK sampai lulus SMA ya khususnya saya terakhir SMA di Muhammadiyah itu saya di Cilengsi tahun 2009 itu lulus di Cilengsi, lalu bersekolah ya di Jakarta sampai di S1. Nah, S1 saya memang pendidikan, tapi memang pendidikannya pas nih kalau bicara ini yaitu pendidikan PPKN. Nah, itu pas karena memang setiap hari belajarnya itu tentang demokrasi, tentang Pancasila itu. Nah, itu. Jadi artinya ada minat saya yang pas dengan pendidikan, dan hari ini kegiatan saya seperti itu. Kalau banyaknya hari-hari saya aktif di keorganisasian, maupun saya hari ini juga wirausaha untuk kegiatan ekonomi saya di wirausaha. Kalau untuk untuk kegiatan organisasinya saya di Pemuda Muhammadiyah. Iya, Kabupaten Bogor. Kayak gitu. Menarik banget. Jadi putra Cilengsi ya, asli Cilengsi. Nah, teman pemilih mungkin pengen tahu nih, untuk DIP sendiri itu ada agenda kegiatan nggak untuk menyongsong pemilu 2024? Kalau kegiatan pastinya banyak. Ini salah satu rangkaian kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan para
pihak-pihak yang punya kepentingan tentang kepemiluan. Bawaslu, KPU, bahkan kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis politik substansi. Contohnya kita melakukan diskusi-diskusi tentang penyadaran tentang atau tentang pemahaman tentang politik substansi, ya itu sering kita laksanakan. Lalu yang kedua adalah kemarin kita juga melaksanakan kegiatan survei tentang elektabilitas, ya dan kepuasan publik terhadap kinerja bupati maupun anggota dewan dari DPRD sampai di tingkat pusat. Itu sudah kita laksanakan. Hasilnya gimana tuh? Hasilnya itu masyarakat Kabupaten Bogor. Masyarakat Kabupaten Bogor. Hasilnya cukup baik ya. Walaupun memang kalau dibilang jauh dari harapan, ya masih jauh memang hasilnya. Tapi setidaknya kita mengambil sampling bahwa kemarin ya mungkin masih sebelum itu ya, sebelum Bu Ade kemarin punya masalah, ya kita menganggap bahwa Bupati sudah cukup dikenal pada saat itu ya kemarin untuk pilgubnya. Tapi banyak banyak calon-calon lain juga yang memang diusulkan oleh masyarakat, sehingga ini menjadi tawaran baru untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, yang harapan kami adalah survei itu bisa memberikan referensi kepada masyarakat Kabupaten Bogor bahwa tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang layak menjadi pemimpin itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Nah, ini salah satunya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang kemarin masih banyak terjadi kurangnya pengetahuan tentang anggota dewan, ya. Nah, ini juga penting ketika mereka datang meminta dukungan. Setelah itu kan mereka bekerja. Nah, hasil kerja ini kan dinilai oleh masyarakat. Nah, kita mencoba bagaimana menarik data itu dari masyarakat. Nyatanya memang masyarakat masih belum maksimal merasakan. Kalau dibilang maksimal enggak, tapi belum banyak yang merasakan hasil kinerja dari anggota dewan, ya. Maupun DPRD provinsi maupun pusat, ya, seperti apa mereka bekerja, ataukah mungkin hanya mereka bekerja itu hanya pada basis-basisnya saja, dan itu menjadi penilaian anggota DPRD. Nah, bahkan kita rencana di tahun ini pun juga kita akan meneruskan itu, ya, di setiap tahun sampai di 2024 nanti. Nah, ini juga menjadi referensi untuk para anggota maupun para calon-calon nanti yang menginginkan kembali jadi ataupun ingin mencalonkan diri, ya, yang baru mencalonkan diri, menjadi referensi mereka agar mereka ketika mau atau ingin punya niat ke arah situ, itu bisa membaca data-data kami, ya, sehingga mereka tidak asal melangkah dan berbuat untuk demokrasi yang lebih baik gitu, ya. Tidak juga berbicara tentang ketika gampang banyak anggota dewan yang masih belum dikenal tapi terpilih, itu banyak sekali, ya. Nah, itu kan karena ada banyak faktor. Nah, faktor itulah yang nantinya juga bisa menjadi referensi para mereka. Kenapa kok saya kurang dikenal di masyarakat? Apakah turunnya ketika pas hari doang, ataukah mereka setelah kerja juga turun? Nah, ini jadi referensi gitu, seperti itu. Jadi yang kita kemarin laksanakan itu salah satunya itu survei, dan alhamdulillah ada tanggapannya cukup menarik, tanggapannya cukup, apalagi di area-area area-area orang-orang yang memiliki kepentingan itu cukup mulai memanaskan gitulah. Nah, ini yang harapan kami adalah substansi itu seperti itu. Dan ingat ya, survei kami tidak dibiayai oleh siapapun. Kami itu melakukan dengan inisiatif kami, ya, walaupun dengan keterbatasan ilmu, yang penting jalan dulu, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan politik substansi atau demokrasi substansi dengan tanpa hanya berbicara, tapi dengan by data, seperti itu. Berarti itu surveinya pertama kali nih? Apa memang sebelumnya DIP sering melakukan survei? Kalau menurut para senior, ya, hanya DIP yang baru melakukan itu. Wow, luar biasa, tepuk tangan teman-teman.
Jadi yang baru melakukan itu hanya DIP. Hanya DIP ya untuk Iya, NGO ya, iya, hanya NGO. DIP. Yang lain-lain hanya mungkin baru penyadaran. Tapi kami mencoba bagaimana menghadirkan bukan hanya penyadaran dalam arti substansi secara materi, tapi juga kami menghadirkan by data langsung diambil oleh pada masyarakat, ya. Dan alhamdulillah itu dilaksanakan bukan hanya pada sampling kecamatan, bukan, tapi seluruh Kabupaten Bogor kami. 40 kecamatan. 40 kecamatan. Oh, jadi teman pemilih nih yang pengen tahu hasil surveinya DIP bisa langsung follow IG-nya DIP ya. Ya, DIP Bogoraya. DIP Bogoraya. Nah, pasti nyambung obrolan terkait survei. Tadi kan Kang Yudi bilang ada beberapa tokoh yang pantas untuk memimpin Kabupaten Bogor. Nah, menurut Kang Yudi nih sosok pemimpin tokoh ideal tuh seperti apa sih yang layak di Kabupaten Bogor? Ya, yang ideal adalah bagaimana kalau saya berbicara pemuda atau bicara masyarakat, saya cara bicara pemuda dulu. Hari ini banyak sekali kurangnya ya pemimpin ini ketika berbicara, karena hari ini adalah kita punya beban yaitu adalah bonus demografi. Betul. Ya. Jadi anak mudanya lebih banyak dibanding orang tuanya. Betul. Harusnya ini bisa menjadi menjadi data awal mereka ketika mereka itu ingin mencalonkan diri. Banyak sekali contohnya permasalahan-permasalahan angkatan muda. Ya. Contohnya kurangnya infrastruktur agar mereka bisa bisa mencurahkan kreativitasnya sangat minim, dan itu hanya terfokus pada Cibinong area. Ya, di kecamatan-kecamatan, bahkan saya menilai bahwa pemuda Kabupaten Bogor itu nggak kalah dengan pemuda sampai di tingkat desa pun nggak kalah semangatnya dengan di tingkat kota, ya bahkan bisa kalah. Nah, ini yang tidak difasilitasi oleh para pemimpin kita gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga jangan juga selalu menjadikan ketika turun ke masyarakat itu selalu mengiming-imingi gitu. Ya. Memberikan janji manis janji gitu manis ya. Tapi rasanya tidak ada gitu. Memang yang saya rasakan hari ini saya tidak mengerti ya, karena apakah yang dirasakan saya sama atau tidak. Jadi banyaknya hanya pada pembangunan infrastruktur. Jadi masih minim sekali, kalau bukan masih minim, masih kurang ya. Kalau masih minim berarti tidak ditindakan, masih kurang dengan bagaimana caranya pemimpin ke depan itu juga mendorong agar sumber daya manusianya juga bisa maju ya. Tidak hanya pada jalan yang bagus gitu, tapi juga SDM-nya juga harus maju. Teman pemilih, menarik sekali obrolan kita hari ini dengan Ketua DIP Bogoraya. Nah, Kang Yudi lanjut nih, agenda terbesar apa sih? Kan tahun ini mau mulai tahapan pemilu 2024 ya. Nah, agenda terbesar apa yang dilakukan DIP dalam kontribusi terkait demokrasi di Kabupaten Bogor? Ya. Pelaksanaan demokrasi. Selayaknya NGO, selayaknya tugas kami. Pertama, tugas kami adalah memberikan penyadaran. Ya, pastinya penyadaran ya terhadap pentingnya demokrasi, pentingnya politik, kaula muda khususnya ya maupun masyarakat umumnya. Semua segmentasi ya. Tapi memang kami karena kita punya beban yaitu bonus demografi, pastinya kita akan akan merangkulnya banyaknya kaula muda lah, itu anak-anak muda. Nah itu jadi pastinya penyadaran. Yang kedua adalah kita pastinya harapan kami kita bisa mengawasi entah itu dari pelaksananya ya, KPU Bawaslu maupun dari para aktornya. Nah itu. Yang ketiga adalah kita ingin mengisi ruang-ruang literasi. Ya, ruang-ruang literasi itu penting karena bagaimanapun ya demokrasi itu secara substansi harus dibangun dengan literasi. Ya, karena kekuatan tulisan, karena selama ini kita tahu kan kekuatan tulisan ternyata bisa membuat kekuatan yang dahsyat gitu. Nah itulah yang kita agendakan ke depan. Kalau bilang agenda-agenda yang besar, pastinya agenda yang besar adalah bagaimana mengawal pemilu menjadi lebih baik, ya. Bagaimana mengawal pemilu, mengawasi pemilu agar menjadi menghasilkan
hasil yang baik untuk demokrasi ke depan. Seperti itu. Jadi banyak literasi ya. Iya, pastinya yang banyak literasi. Ya. Nah, aku pengen tahu nih, mungkin teman pemilih juga penasaran, kegiatan penyadaran politiknya itu luring, daring, apa seperti apa sih bentuk kegiatannya? Ya, kalau kemarin kita kan banyaknya itu karena ada karena pandemi ya, kita jadi banyaknya daring. Iya. Nah, ke depan kita luring. Ya. Karena kan kemarin itu banyaknya daring juga cukup menarik ya. Itu mengundang perwakilan di seluruh 40 kecamatan. Ya, mewakili ke 40 kecamatan ya, kadang masyarakat sosial. Kemarin bahkan kita sudah juga mengkaji secara luring juga ya, mengkaji akan apa nih partai politik baru. Itu udah kita ini. Kemarin tuh yang kita undang itu Partai Gelora, Partai Umat. Pada saat itu memang baru adanya itu. Kalau sekarang kan udah muncul nih partai-partai baru. Mungkin saja itu diskusi itu juga akan coba kita ini lagi angkat kembali gitu tentang peran akan apa nih partai politik baru ke depan kan gitu. Apakah menghadirkan hal yang baru ataukah tidak kan gitu, atau sama saja kan gitu. Nah, itu sebenarnya bagi DIP itu memberikan referensi baru lah intinya gitu. Jadi pandangan-pandangan baru ya terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor. Kalau di Indonesia kita juga punya di tingkat nasional ya. Jadi udah tingkat nasional udah ada. Kita bahannya garapannya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Oke, siap. Nah, Kang Yudi nih sebagai Ketua DIP Bogor Raya, ada kendala-kendala nggak ketika menjabat sebagai Ketua DIP Bogor Raya ini? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam bentuk kegiatan penyadaran politik ke masyarakat? Ya, kendalanya pastinya hubungannya, karena banyak yang double job ya, akhirnya kegiatannya tidak banyak yang datang. Itu pasti hal-hal yang kecil saja sih. Tetapi bagi kami bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang kami sampaikan, pesannya itu kualitas, bahwa kami di Bogor Raya bagaimana caranya memberikan penyadaran, pengawasan politik ya, substansif maupun demokrasi secara substansif, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kang Yudi nih closing statement nih. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait Better Bogor Electoral Technology and Research. Mungkin ada masukan dan saran terkait RPP digital kami Better? Ya, Rumah Pintar Pemilu ini bagian dari inovasi yang cukup bagus ya. Merasa terbantu ya. Merasa terbantu. Tapi secara umumnya karena ini adalah zamannya 4.0 ya. Iya betul, 4.0. Artinya semua diselesaikan melalui gadget, melalui internet. Kami sangat apresiatif ya terhadap kehadiran Better ini karena membantu para pemilih, khususnya pemilih pemula atau pemilih-pemilih milenial yang tadinya tidak senang dengan politik, coba sekarang bagaimana senang dengan politik karena dihadirkannya data-data digital. Nah, itu yang kami apresiatif lah. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan kembali dengan cara-cara yang dengan konten-konten yang lebih baik lagi. Contohnya mungkin pengaduan yang secara digital menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main, itu bisa disampaikan melalui mungkin itu ranahnya Bawaslu ya. Nah, itu mungkin bisa dikolaborasikan gitu. Nah, ini yang bagi kami adalah secara umum pemilu itu baik. Tapi kan kalau baik itu ketika sesuai harapan. Nah, kan banyaknya tidak sesuai harapan. Nah, inilah fungsi kita di NGO, yaitu menghadirkan pengawasan. Nah, mudah-mudahan bisa dihadirkan itu sehingga datanya pun digital. Ya mungkin kalau hukum itu kan harus bicara dua alat bukti ya kan, walaupun kalau alat buktinya tidak bisa semudah itu, tinggal cuma ngupload gitu kan, nggak mungkin. Iya, betul. Tapi memang harus dihadirkan karena memang hari ini kita mesen makanan aja yang jauh dimanapun juga datang. Ya. Nah itu tapi ini udah cukup baik ya, tinggal dikembangkan saja ya, lebih inovatif. Nah, tadi permainan juga, gamesnya juga sangat edukatif gitu, sehingga anak-anak muda juga tertarik terhadap kepemiluan gitu. Jadi better user friendly ya. Iya, nah mungkin juga nanti bisa menyentuh di area-area pemilih-pemilih pemula.
Bahkan sekarang mungkin lebih besar ya pemilih pemulanya. Saya belum Betul. lihat data update-nya seperti apa pemilih pemula. Mungkin juga pertambahan penduduk juga terus meningkat setiap tahunnya, dan juga mungkin nanti juga di PT saya yakin pasti banyaknya pemilih pemula atau pemilih anak-anak muda. Nah ini better ini bisa menjadi jawaban untuk mereka agar mereka tuh bicara politik itu bukan hanya kepada politik yang dikenal adalah partai, politik yang dikenal adalah anggota dewan, ya caleg atau apa, bukan itu saja, tapi juga secara substansi, secara data mereka bisa belajar. Kenapa? Karena sudah dihidangkan datanya secara baik oleh KPU. Saya sampaikan secara resmi bahwa DIP mendukung adanya BITER, ya. Tapi kalau memang ada inovasi dan masukan untuk inovasi, saya berharap itu bisa diperbaiki lah. Baik, luar biasa nih bincang-bincang kita hari ini. Last question nih Kang Yudi. Gimana? Pesan-pesan untuk teman pemilih mungkin menyongsong pemilu 2024, mangga? Ya, pemilu atau demokrasi, ya pemilu itu hajat demokrasi kita per 5 tahun ini sangat penting. Jadi teman-teman pemilih, ya jangan sampai absen, ya. Jangan sampai absen, walaupun yang kita tidak kita coblos ya sekarang ya, coblos. masih coblos ya. Yang kita coblos itu, yang kita pilih itu mungkin kita belum kenal. Nah makanya kemarin nanti mungkin bisa menghadirkan ya KPU dengan bieternya itu bisa dicek ya informasinya, karena sekarang kalau menurut saya pemilih kalau masih kalau masih absen ya atau golput gitu ya, menurut saya sangat sayang gitu. Jadi saya berharap seperti itu, dan berpikirlah jangan money oriented tapi berbasis program ya. Luar biasa nih, tepuk tangannya dong teman-teman yang di sini di studio. Baik Kang Yudi, hatur nuhun pisan sudah mampir di podcast KPU Corner. Akhir kata teman-teman pemilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.